Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat data, kembali lagi bersama Rika di BPS Banten Podcast. Gimana nih kabarnya sahabat data semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan juga jangan lupa bahagia. Dan sahabat data, kali ini kita akan ngomongin tentang data pariwisata, di mana arah kebijakan pemerintah salah satunya adalah produktivitas ekonomi yang di dalamnya ada pengembangan pariwisata. Nah, maka dari itu sudah hadir di studio kami ada Mas Rizal Rahadian, SST, Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Banten, yang sehari-harinya pekerjaannya ngurusin nih tentang data pariwisata. Selamat pagi Mas Rizal. Pagi teh. Gimana kabarnya Mas Rizal? Alhamdulillah sehat. Saya Rika Alhamdulillah. gimana sehat? Alhamdulillah. Mas Rizal, kita kalau misalnya rilis nih di awal bulan pasti ada perkembangan pariwisata di Provinsi Banten ya. Nah, kita akan ngobrol panjang dengan Mas Rizal mengenai data pariwisata karena menuju Indonesia Emas 2045 itu salah satu faktor penunjang utamanya adalah data statistik pariwisata. Betul nggak Mas Rizal? Betul banget. Ya. Nah, kita akan ngobrol seputar survei BPS itu apa aja sih yang membahas terkait pariwisata. Kita tanya nih sama ahlinya, Mas Rijal, kalau survei-survei BPS itu yang terkait pariwisata ada survei apa aja sih? Kalau survei yang terkait pariwisata banyak juga sih teh ya. Mm-mm. Ada yang domainnya ada di kabupaten kota, Mm-mm. ada di provinsi, ada juga yang di BPS pusat. Mm-mm. Kalau secara keseluruhannya itu bisa dibilang dibagi dua ya. Mm-mm. Jadi ada survei mengenai wisatawan Nusantara, Mm-mm. ada untuk wisatawan mancanegara. Jadi Wisman sama Wisnus gitu ya. Iya, Nusa. sebutannya seperti itu Mm-mm. istilahnya. Kalau misalkan periode pelaksanaan survei pariwisata itu biasanya bulanan, triwulan atau tahunan, Mas? Kalau itu macam-macam juga tuh Mm-mm. teh. Jadi ada yang bulanan ya. Mm-mm. Yang bulanan itu untuk survei wisatawan mancanegara. Jadi di Mancanegara. kita itu di Banten Mm-mm. sampelnya cuma satu di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, Jadi iya. dia mendata Mm-mm. wisatawan-wisatawan mancanegara itu yang masuk, dipilih oleh si petugasnya gitu Mm-mm. untuk diwawancara satu-satu gitu. Oh, jadi mancanegara yang masuk. Jangan-jangan yang Uh, ke Banten cuman lewat bandara terus lewat dong gitu. ya bisa jadi. Tapi nggak singgah ke Banten. Oke, Bisa kita akan bahas gitu. lebih lanjut ya. Nah, kalau tren perkembangan Wisman nih ke Indonesia setiap tahun naik atau turun? Kalau Wisman itu Mm-mm. ya kita balik lagi lihat kondisi ya. Mm-mm. Secara umum di Indonesia itu memang pada saat adanya COVID itu drop banget gitu Mm-mm. ya. Indonesia itu di 2019 itu di Wismannya itu mungkin bisa jadi dia ada di level yang katakanlah 10 lah ya gitu. Mm-mm. Pas waktu di COVID COVID gitu. gitu kena COVID itu levelnya tuh bisa drop banget sampai ke angka di bawah 5 lah istilahnya gitu. Karena lockdown di mana-mana Lockdown kan gitu. gitu. Nah, sekarang ini sedang berangsur pulih nih. Mm-mm. Sedang berangsur pulih. Jadi wisatawan mancanegaranya juga sudah mulai banyak lagi. Mm-mm. Diperkirakan sih kata pengamat sih 2024 akan normal lagi Normal sih. lagi Ya. ya. Sudah pulih seperti sedia kala. Sedia kan. Kalau misalkan dari data imigrasi ya yang di Soekarno-Hatta, kebanyakan wisatawan mancanegara itu ke provinsi mana? Nah, walaupun mungkin Soekarno-Hatta itu salah satu bandara terbesar ya, Mm-mm. mungkin kalau misalkan untuk wisatawan mancanegara itu tandingannya itu ya Ngurah Rai lah ya gitu di Bali Bali ya. gitu gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap kebanyakannya ke Bali. Jadi, Walaupun dia masuknya lewat Soekarno-Hatta, kebanyakannya ke Bali. jadi hanya singgah gitu di Hanya Banten. singgah. Yang kedua, dia tujuannya kebanyakan ke Jakarta. Oh, mungkin Dari untuk Banten terus ke Jakarta, entah itu mungkin buat bisnis Mm-mm. atau buat ada urusan apa gitu ya, si bulenya atau si Wismannya itu. Yang ketiga, kalau secara nasional nih ya, secara nasional yang ketiga itu ke Kepri gitu, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, karena di sana juga ada pusat bisnis gitu ya, Mm-mm. banyak kan seperti itu. Nah, untuk yang ke Banten memang porsinya sangat sedikit bisa dibilang dari segi apa namanya penginapan juga ya. Mm-mm. Jadi Wisman atau orang mancanegara yang menginap di Banten juga itu sangat sedikit gitu. Kalau misalkan kita lihat data 2022 gitu ya, katakan yang terakhir, itu cuma sekitar 5% gitu. Yang dari Bandara Suta kemudian ke Bukan Banten. yang
Yang Atau menginapnya, yang menginapnya? menginap di hotel di Banten gitu. Oh, jangan-jangan cuma lelah aja sebentar Iya, gitu. itu kan salah satu indikasi ya, Mhm indikasi mhm. bahwa memang nggak banyak yang wisatawan mancanegara nih ke Banten nih, Ke Banten. gitu. Jadi, nah itu kan wisatawan mancanegara. Kalau Wisnu sendiri yang ke Banten itu kebanyakan untuk liburan atau urusan pekerjaan? Nah, kalau Wisnus ini memang di zaman COVID aja ya, di Hmm. era COVID itu jadi tulang punggung gitu, tulang punggung ekonomi gitu ya. Setelah Wisman atau wisatawan mancanegara ini drop tadi, Mm-mm. di Banten ini relatif stabil gitu. Di 2023 ini sudah mulai menunjukkan perbaikannya sampai dengan November 2023 terakhir ya Mm-mm. maksudnya, itu ada 39 juta perjalanan gitu ya Mm-mm. berdasarkan data dari BPS gitu. Itu diperkirakan akan lebih lagi di 2024 nanti, Oh, insya jadi Allah. ini terakhir datanya kan 2023. Iya, Jadi yang betul. 2024 nanti rilis lagi publikasinya di tahun Nah, kalau yang Wisnus itu rilisnya itu triwulanan teh. oh Iya, triwulanan ya. maaf, semesteran. Oh semesteran. Tapi rencana BPS pusat akan merilis triwulanan Jadi untuk yang Wisnus. untuk para pelaku usaha khususnya di bidang pariwisata bisa ngintip nih di publikasi BPS ya, Iya, yang paling banyak itu ke daerah mana gitu. Nah, Mas Rijal, selanjutnya nih, kalau misalnya kita melihat dari apa namanya bidang pariwisata tentu saja banyak penopang. Misalkan kalau misalkan bukan Wisman yang ke Banten, Wisnus ya, yang banyak ke Banten banyak itu Wisnus banyak ya. datang, kemudian juga itu kan pasti akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Banten, Iya, khususnya yang punya betul. pelaku-pelaku usaha di Ya. bidang pariwisata. Kalau misalnya dari hasil survei BPS, pengeluaran perjalanan Wisnus ke Banten itu yang lebih besar itu faktor dari makanan, akomodasi, atau Heeh. apa? Kalau dari segi pengeluaran itu, Mm-mm. survei terakhir yang ke Banten itu kebanyakan dia untuk akomodasi nih. Akomodasi. Iya, akomodasi. Disusul untuk ini pengeluaran makan minum. Jadi pelaku usaha nih Ya, banyak yang kuliner, yang banyak yang kuliner. kecipratan Iya, rezekinya gitu betul. ya. Cuman kalau dibandingkan dengan provinsi lain, pengeluarannya relatif sedikit gitu ya, Lebih lebih sedikit malah. sedikit. Iya. Kalau dari segi transportasi ya, yang transportasi Mm-mm. itu menduduki peringkat ketiga setelah makan minum Oh, tadi. mungkin ada grafiknya ya. Nanti Iya, kita ada bisa grafiknya bisa lihat, dilihat. ditampilkan nanti di layar. Nah, ini untuk yang ini, kalau yang ini mah untuk tujuan. Mm-mm. Ya, setelahnya, kalau yang ini, coba setelahnya. Nah, kalau ini ya, yang ini ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk yang terbesar adalah akomodasi gitu 30%. Baru makan minum 17%, sisanya Mm-mm. adalah transportasi. Seterusnya transportasi 18%. Akomodasi ini termasuk hotel ya? Ya akomodasi ya termasuk Hotel. hotel. Jadi budgetnya itu kebanyakan untuk itu gitu ya. Untuk Memang. akomodasi. Ya, seterusnya ada satu lagi. Nah, kalau yang ini memang ini spesifik lagi untuk wisatawan yang menuju ke Banten gitu. Jadi butuh berapa uang sih gitu Mm-mm. untuk ke Banten biasanya mengeluarkan berapa uang gitu kan. Seperti itu. Banten ada di kedua terbawah sih sebenarnya. Berarti Ya. relatif murah dong wisata ke Ya, Banten itu, satu itu tapi secara pengeluaran secara gitu. pengeluaran relatif murah, tapi secara belanja juga relatif sedikit ternyata Jadi gitu. wisatawannya nggak pada belanja dong di Banten, Yang enggak juga cuman sudah relatif dikit lah ya ketimbang gitu. dengan daerah lain mungkin ya Dibandingkan gitu. dengan provinsi lain. Jadi itu juga mungkin jadi koreksi juga gitu ya Mm-mm, mm-mm. bagi kita di Banten biar biar bisa ini ya memanfaatkan itu potensi si wisatawan itu. Biar pengeluarannya naik, kemudian pendapatan masyarakat Banten yang bergerak di bidang Iya, jasa pariwisata juga meningkat karena begitu kan ya. wisatawan Nusantara juga jadi prioritas pemerintah ya untuk Mm-mm, sekarang ini. Di BPS aja ada beberapa kegiatan mengenai wisata gitu mm-mm. ya, survei itu jadi pronas loh. Jadi yang Jadi proyek apa namanya prioritas nasional gitu. menjadi prioritas Mm-mm. mana? Jadi yang kemarin kita sudah ngobrol tuh ada beberapa survei yang banyak, ada 12 atau berapa bisa Ya kurang dijelaskan lebih. tuh Mas Rijal? Ya tadi menerusin yang tadi tuh Mm-mm, wisatawan mancanegara sudah ya tadi mm-mm, lewat PES itu Passenger Exit Survey yang diselenggarakan atau dilaksanakan di bandara ya mm-mm. Suta.
Kemudian ada juga survei digital. Survei digital itu yang melaksanakan adalah BPS RI, BPS Pusat. Betul. Pun juga ada yang namanya MPD ya. Jadi survei wisatawan Nusantara menggunakan metode MPD, Mobile Positioning Data. Dia men-track posisi dari orang-orang gitu ya, kemana itu disesuaikan dengan konsep wisatawan Nusantara. Jadi didapat nanti berapa jumlah perjalanan wisata gitu ya, kemudian berapa lama dia berjalan gitu ya, melakukan perjalanan itu dapat di-track. Yang hasilnya tadi yang saya sebutkan 39 juta di akhir November total 2023 itu. Itu untuk angka nasional. Itu untuk angka nasional. Untuk angka Banten. Banten 39 juta. Kalau untuk nasional hampir 700 juta. Lebih banyak Lebih ya. banyak lagi. Ya itu mungkin 2024 akan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, selain itu surveinya apa aja sih? Ini ternyata banyak banget ya survei tentang pariwisata itu. Terus ada juga yang wisatawan Nusantara tadi ya. Terus ada juga survei penunjang. Survei penunjang metodenya konvensional gitu ya, atau tradisional lah gitu. Jadi masih tatap muka dengan responden gitu ya. Seperti survei akomodasi ya, yang kita sebut VHTL, VHTS. Kemudian ada survei ODTW, objek daya tarik wisata ya. Kemudian ada survei VIRES, UMB, yaitu survei restoran gitu, penyedia makan minum yang skalanya UMB, usaha menengah besar gitu ya. Itu juga jadi bahan masukan data juga gitu untuk melengkapi data pariwisata akhirnya. Kalau di Banten sendiri yang bulanan itu apa aja Mas surveinya? Yang bulanan tadi PES sama VHTS yang akomodasi. Yang akomodasi. Hasilnya akomodasi itu kita rilis angka TPK tiap bulan. Tingkat penghunian kamar yang dirilis rutin setiap bulan ya. Nah, Mas Rijal, kalau misalnya respondennya itu kalau misalnya yang akomodasi itu siapa aja tuh kalau di Banten? Yang survei akomodasi respondennya ya tentunya hotel ya. Jadi hotelnya ada yang hotel bintang, ada yang hotel non-bintang gitu. Jadi kita kalau hotel bintang kita sensus, kalau hotel non-bintang kita sampel. Oh, begitu. Nah, kalau ngomongin pariwisata nih, BPS kan punya data. Peluang usaha apa aja sih Mas di bidang pariwisata nih untuk pelaku usaha yang mau membuka usaha di jasa pariwisata di Banten? Kalau pariwisata itu sendiri bisa dilihat dari tren ya. Tren sekarang itu dari ini juga sih, dari pelaku si wisatawannya juga gitu. Jadi kebanyakan di Banten ini dia lebih ke wisata kuliner tuh. Oh, jadi nih yang mau buka restoran, rumah makan gitu ya. Mungkin bisa cari-cari makanan yang unik gitu ya, atau menciptakan makanan-makanan yang lebih tradisional gitu ya, lebih tradisional atau lebih viral lah itu kalau zaman sekarang mah. Ada juga yang kedua itu wisata bahari tentunya. Bahari. Kalau di Banten kan banyak pantai-pantai yang laut gitu ya. Sering jadi destinasi gitu ya. Itu masih jadi dua terbesar, kuliner sama wisatawan bahari. Gitu, jadi bahari sama kuliner. Jadi yang mau buka usaha jangan jauh-jauh dari pantai, jangan jauh-jauh dari makanan berarti. Iya, kebanyakan wisata yang di Banten ya gitu. Bang wisatawan itu yang ke sana gitu, dua itu. Anyer gitu ya. Anyer ataupun wisata kuliner tadi gitu. Kemudian kalau dilihat dari tren gitu ya, tren se-Indonesia atau ya, setelah COVID ini kebanyakan dia menurut Kemenparekraf gitu ya. Jadi trennya itu lebih ke tren, ada salah satunya tuh leisure namanya. Jadi bisnis dan leisure. Jadi kemungkinan memang banyak yang memanfaatkan setelah kerja langsung lanjut ke wisata. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan di Banten kan banyak tuh yang pusat bisnis gitu ya, usaha misalkan di sekitar Tangerang Raya itu. Nah itu lebih bagus lagi tuh kalau misalkan dikoneksikan dengan si wisata yang di sekitarnya gitu ya. Terus kemudian ada juga tren yang istilahnya wellness experience katanya. Jadi tren wisata kebugaran atau wisata kesehatan seperti itu. Misalkan wisata seperti wisata alam gitu ya. Kemudian wisata-wisata yang ziarah-ziarah ya. Kan Banten punya tuh, Banten lama ya. Kesehatan rohani gitu ya. Kemudian ada wisata-wisata yang lebih ke yang lebih ke pedesaan mungkin dan seterusnya gitu ya. Mungkin wisata memburu dan seterusnya kan bisa juga mungkin
sekitar wilayah-wilayah yang memang banyak spotnya untuk memburu misalkan seperti itu. Nah, itu diperkirakan 2024 itu yang trennya ya ke sana arahnya gitu. Cuman ya itu tetap ditandingkan juga dengan data kita ya ternyata memang kuliner yang banyak ya. Yang paling banyak orang tuh pasti memburu kuliner ya. Kuliner. Lanjut setelah itu kan baru itu satunya itu. Ngomong-ngomong masalah banyak pengeluaran itu diakomodasi, berarti kita akan ngomongin masalah penginapan atau hotel. Nah, dari hasil survei BPS itu, tren tingkat penghunian kamar itu banyaknya yang bintang atau yang non bintang, Mas? Kalau penghunian kebanyakan yang bintang, Teh. Yang bintang. Ya, kalau bintang kisarannya di 50% gitu ya. Kalau yang non bintang kisarannya ada di 20%. Cuman itu juga ya berfluktuatif gitu ya, tergantung bulannya. Kebanyakan memang di di bulan-bulan puasa itu memang menurun. Menurun bulan puasa. Begitu juga dengan perjalanan wisata juga. Perjalanan wisata itu di bulan puasa baik itu wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara itu juga menurun biasanya kalau di bulan puasa. Nanti naik lagi setelah Lebaran misalnya. Atau di pas Lebaran itu wisatawan Nusantara naik lagi. Naik ya, karena liburan Lebaran atau mungkin pas liburan anak-anak sekolah gitu ya. Iya, Sekitar seperti itu. bulan Juni Juli. Ya, makanya kalau itu kan biasanya periodik dia. Naiknya periodik gitu ya. Jadi memang tergantung peristiwa-peristiwa apa gitu yang melatar belakangi. Misalkan ada juga mungkin peristiwa-peristiwa yang memang ada di provinsi tertentu itu juga bisa melatar belakangi naik atau turunnya gitu. Sebelum kita closing, Mas Rijal, kalau misalkan Banten, kebetulan saya orang asli Banten gitu. Banten itu punya laut, punya wisata alam, punya wisata religi, dan juga punya wisata belanja. Daerah Tangerang gitu ke sana. Iya, iya. Gimana sih rekomendasi nih, khususnya Mas Rijal yang tiap hari ngotak-ngatik data pariwisata, agar wisata, baik wisata mancanegara dan juga Wisnus nih tertarik untuk datang dan berwisata ke Banten. Jadi jangan cuman singgah kemudian juga ke daerah lain, tapi bisa datang nih ke Banten. Rekomendasinya Iya. Mas Rijal. Sebetulnya kan beberapa sudah ya, sudah ada seperti ada yang sudah membuat usaha barang-barang yang handicraft gitu ya, kerajinan tangan gitu yang khas Banten, kemudian makanan-makanan atau minuman khas Banten juga ada seperti itu. Itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuman mungkin kurang ini aja mungkin ya kalau yang pribadi saya ini Mbak ya. Memang lebih ke promosinya gitu. Jadi dikencarkan Ya, promosinya gitu. karena secara survei juga, survei wisatawan Nusantara gitu ya. Jadi sebagian besar itu orang itu tertarik gitu ya ke objek wisata ataupun ke rumah makan dan seterusnya itu karena hasil dari adanya promosi gitu. Apalagi sekarang di era digital nih. Ya, bisa jadi promosi ya. dari Kemenparekraf misalkan atau dari dinas terkait atau dari mungkin dari apa tuh istilahnya yang yang orang-orang berpengaruh gitu ya yang suka nongol di YouTube misalkan ya gitu itu bisa mempromosikan Selebgram YouTuber gitu ya. YouTuber jadi bisa mungkin dia lebih rajin memposting dan seterusnya karena itu sekarang mah memang keniscayaannya harus Mau itu tidak promosi itu harus gencar gitu karena sebagus apapun apa yang kita jual gitu kalau misalnya promosinya memang mungkin kurang gitu ya itu juga akan kurang juga gitu hasilnya. Cuman atau itu mungkin untuk orang Bantennya jangan-jangan jalan-jalannya keluar Banten, bukan ke daerah Banten. Iya, sebenarnya memang kalau dari segi pergerakan gitu ya Teh, emang Banten ini mirip sama Jakarta gitu. Banten, Jakarta, Jogja itu pergerakannya kebanyakan itu antar provinsi. Jadi bukan untuk berwisata gitu ya. Antar provinsi yang di dalam provinsinya lebih sedikit gitu. Jadi banyaknya keluar kota. Oh mungkin gini dari Lampung lewat Banten gitu. Cuman sekadar lewat Bisa gitu. jadi itu lebih ke ininya ya pergerakannya aja. Kalau yang kayak Jawa Tengah, misalkan Jawa Timur itu pergerakannya kebanyakan yang antar kabupatennya. Gitu pergerakannya. Nah, itu juga bisa jadi referensi gitu ya. Mungkin kita harus lihat juga orang luar biasanya sih kalau misalkan ke Banten kebanyakannya orang luar itu lebih ke apakah mengunjungi keluarga misalkan apakah mungkin untuk berbisnis gitu ya. Mungkin Nah, itu ada juga tabelnya yang ada juga tuh di coba dilihat.
kita lihat pergerakannya. Jadi orang-orang yang datang ke Banten gitu untuk keperluan apa? Ada coba dilihat Mm-mm. ini nih. Nah, di yang slide 13 coba dibuka tuh. Kita akan lihat pergerakan dari wisata Nusantara yang ke Nah, Banten. gitu. Jadi maksudnya tuh banyak yang untuk kalau Banten itu tuh Mm-mm. ada yang paling banyaknya untuk mengunjungi keluarga katanya. Jadi Jadi yang keluarga. dari luar kota mau mengunjungi keluarga datang ke Ya, Banten. kemudian yang keduanya untuk bisnis. Yang ketiga baru berlibur gitu. Beda Karena kan kalau untuk Bali mm-mm, kebanyakan yang pertama berlibur berlibur ya. gitu. Ya, jadi itu jadi banyak yang orang-orang yang buat keluarga aja Mm-mm. gitu ya. Mungkin Sama untuk urusan bisnis karena Banten ya itu apa bisnis. daerah industri gitu ya. Kemudian terus dari segi umur juga tuh, Teh. Dari Mm-mm. segi umur juga kebanyakan dia dari 44 tahun ke bawah ya Mm-mm. umurnya itu dia Yang kebanyakan datang ke Banten yang ya. datang ke Banten. Jadi ya generasi-generasi yang Gen Z atau Mm-mm. generasi milenial lah mungkin Mm-mm. ya, kebanyakan tuh. Ya, kalau untuk tujuannya itu kuliner dan bahari kebanyakannya. Jadi kalau mau yang berbisnis nih, mau lagi mikirin bisnis apa gitu ya kira-kira di Mm-mm. Banten, bahari itu dan kuliner itu ya Iya, bisa menjadi sebetulnya. rekomendasi dari hasil data Mm. survei BPS. Kalau kuliner sebetulnya nggak hanya di Banten, tadi Mm, di Jakarta juga sama ternyata gitu ya ya, karena kuliner, orang-orang kalau Jawa misalnya Barat jalan-jalan kuliner pasti juga. nyarinya makanan. Iya, itu dia. Apalagi banyak yang review sekarang mah ya. Iya, review-review. Oke, sahabat data, demikian obrolan saya dengan Mas Rijal tentang data pariwisata. Masih terus survei setiap bulan ya, Mas ya, karena Masih. rilisnya bisa diunduh di website banten.bps.go.id. Jadi kita setiap awal bulan itu ada rilis rutin. Nah, salah satunya itu tentang data pariwisata yang Mas Rijal dan teman-teman olah di statistik distribusi ya, Ya, BPS KPIP Provinsi distribusi. Banten. Oke. Demikian obrolan saya yang informatif. Terima kasih banyak Mas Rijal sudah berbagi ilmu dan juga apa pengetahuannya tentang data pariwisata. Sama-sama. Semoga menjadi inspirasi untuk sahabat data semuanya yang mau berbisnis di bidang pariwisata gitu ya. Jangan lupa saksikan terus BPS Banten Podcast hanya di YouTube channel BPS Banten dan jangan lupa ya untuk follow semua akun media sosial kami. Ada Instagram, TikTok, kemudian juga ada Facebook dan juga Twitter BPS Banten. Saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.